Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai The Conservation of Aquatic System atau konservasi pada sistem akuatik. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Nabila Rahmawati, kemudian ada saya sendiri, Nadifa Fikri Amalia, dan Dia Fitriani. Lingkungan air tawar dan laut termasuk di antara ekosistem yang paling beragam di dunia. Bahkan jika dianggap hanya atas dasar kepentingan pribadi manusia, lingkungan tersebut pantas mendapatkan perhatian dan pengasuhan karena dapat menyediakan barang dan jasa yang penting bagi masyarakat atau manusia itu sendiri. Dalam sistem air tawar, perubahan rezim aliran alami oleh perubahan penggunaan lahan, bendungan sungai, dan pembuangan air juga berdampak besar pada komunitas biotik mereka. Salah satu alasan ekosistem air tawar menerima perhatian yang relatif sedikit dan bahkan perlindungan yang lebih sedikit adalah karena kurangnya basis data tersintesis yang andal global yang menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang berbagai spesies air tawar. Nah, meskipun sistem air tawar hanya mengandung 0,01% air dunia dan hanya mencakup 0,8% permukaan bumi, sistem air tawar ini diperkirakan mengandung 126.000 spesies yang dijelaskan termasuk ikan, moluska, reptil, serangga, tumbuhan, dan mamalia, di mana proyeksi jumlah spesies yang belum dideskripsikan ini menempatkan jumlah lebih dari 1 juta. Ini berdasarkan data IUCN pada tahun 2019. Oke, di sini ada sifat dasar lingkungan perairan. Yang pertama itu, air memiliki kapasitas panas yang lebih tinggi. Nah, hal ini dapat menyerap dan menyimpan panas dalam jumlah besar dengan perubahan suhu yang relatif kecil. Nah, dengan demikian lingkungan akuatik lebih stabil suhunya dibandingkan dengan lingkungan darat, dan komunitas biotiknya kurang beradaptasi dengan baik terhadap perubahan suhu yang cepat. Air juga berbeda dari udara karena air lebih kental, lebih tahan terhadap aliran internal, dan lebih tahan terhadap gerakan. Organisme akuatik harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk bergerak, memiliki tubuh yang meminimalkan resistensi, sangat beradaptasi dengan lingkungan tertentu yang meminimalkan kebutuhan untuk bergerak, dan lain sebagainya. Kemudian ada kepadatan air yang lebih besar. Dibandingkan dengan udara, kepadatan air ini lebih besar yang dapat mempengaruhi transmisi cahaya. Saat cahaya melewati air, panjang gelombangnya itu berubah dan intensitasnya melemah. Perubahan semacam itu menciptakan zona fotik di mana cahaya menembus hingga kedalaman maksimum, sehingga ditentukan oleh kejernihan relatif air. Jika air mengandung konsentrasi bahan tersuspensi yang tinggi, cahaya akan diserap lebih cepat dan kedalaman penetrasi cahaya akan lebih sedikit. Nah, karena cahaya sangat penting untuk fotosintesis, lingkungan akuatik memiliki batas kedalaman di mana tumbuhan dan kehidupan fotosintesis lainnya dapat tumbuh. Suatu kondisi yang menciptakan dalam lingkungan akuatik seperti danau, zona trofogenik dengan intensitas cahaya tinggi didominasi oleh proses fotosintesis. Kemudian oksigen tersedia dalam konsentrasi yang jauh lebih rendah daripada di udara. Organisme akuatik harus mengimbangi dengan baik, yaitu dengan memiliki mekanisme pernafasan yang dapat menghilangkan oksigen dari air secara lebih efisien. Nah, proses metabolisme yang dapat berfungsi pada tingkat oksigen rendah atau secara berkala muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen dari udara. Nah, secara umum, ekosistem air tawar ini dapat dikategorikan sebagai sistem lentik, seperti danau dan kolam, di mana pergerakan air internal lebih sedikit dan oleh karena itu
di mana zonasi dan stratifikasi lebih menonjol, dan sistem lotik seperti sungai dan aliran di mana air mengalir. Nah, pergerakan aliran air ini akan membuatnya lebih tahan terhadap stratifikasi fisik. Bisa dilihat ya, di sini ada gambar pergantian normal habitat riffle dan kolam di sungai. Nah, riffle ini menyediakan habitat air dangkal dengan peningkatan kadar oksigen dan laju fotosintesis yang lebih tinggi. Sedangkan kolam menyediakan habitat air yang lebih dalam dengan arus yang berkurang dan peningkatan prevalensi dekomposisi. Selanjutnya di sini ada ancaman terhadap ekosistem air tawar. Secara global, penarikan air tawar hampir 2 kali lipat sejak tahun 1960, dengan lebih dari setengah dari semua limpasan air tawar yang dapat diakses sekarang ini dialokasikan untuk kegiatan manusia. Di antaranya untuk irigasi, industri, dan keperluan rumah tangga, di mana hal ini dapat mengancam sungai air tawar di seluruh dunia. Adapun ancaman terhadap ekosistem air tawar ini muncul dari yang pertama, ada eksploitasi berlebihan spesies oleh manusia. 2. Degradasi habitat yang terkait dengan perubahan penggunaan lahan yang merusak, terutama perubahan penggunaan lahan yang menghasilkan tingkat erosi yang tinggi, di mana dapat menyebabkan peningkatan sedimen atau input kimiawi. Yang ketiga, ada pencemaran air. Kemudian yang keempat, ada modifikasi volume aliran dan laju aliran yang dimediasi manusia secara langsung, yang mengaruh pada perusakan atau modifikasi habitat alami dalam lingkungan akuatik. Kemudian ada introduksi atau invasi spesies non-asli yang dapat mengurangi atau memusnahkan spesies asli. Nah, dari kelima kategori ini terjadi interaksi antara satu dengan yang lainnya, di mana dapat menciptakan jenis ancaman yang berbeda bagi kelompok spesies air tawar yang berbeda. Eksploitasi terutama mempengaruhi vertebrata air tawar, terutama ikan, reptil, dan beberapa amfibi. Nah, sedangkan 4 lain ini lebih sistemik, mengancam semua bentuk kehidupan air tawar. Oke, selanjutnya di sini ada degradasi kimia dan biologis. Perubahan atau polusi kimiawi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi terdapat 2 yang paling umum, yaitu eutrofikasi dan pengasaman. Nah, eutrofikasi ini terjadi ketika nutrisi dilepaskan ke sistem perairan dari hulu atau area pertanian sekitarnya. Kadar nitrogen dan fosfor yang lebih tinggi misalnya dapat memicu peningkatan produsen utama, alga perifit dan makrofit yang terendam meningkat pada awal proses, tetapi kemudian menurun karena fitoplankton dan cyanobacteria meningkat kelimpahannya dan mengurangi jumlah cahaya yang menembus air. Nah, kemudian organisme yang mati terakumulasi sebagai sedimen, dan bakteri yang menghilangkan mineral dari bahan organik yang membusuk mengkonsumsi oksigen dalam jumlah besar yang mereka ekstrak dari air. Yang kedua, ada pengasaman. Nah, pengasaman ini adalah proses di mana pH air tawar permukaan menurun menjadi lebih asam karena input presipitasi asam dalam bentuk hujan, salju, atau kabut. Nah, ketika sistem akuatik menjadi diasamkan, terjadi penurunan pH, terutama selama periode hujan lebat atau selama musim semi salju mencair. Efek yang paling umum dan langsung dari penurunan pH ini adalah penurunan atau penghentian upaya reproduksi pada banyak spesies ikan, amfibi, dan invertebrata air. Nah, beberapa spesies juga dapat mengalami kematian langsung. Ada juga sperma atau sel telur mungkin menjadi tidak bisa hidup. Efek tidak langsung tetapi lebih merusak dari pH yang lebih rendah adalah perubahan dalam reaksi kimia yang terjadi dalam sistem akuatik, terutama pada ion logam seperti aluminium, timbal, dan kadmium. Nah, aluminium ini dapat mematikan bagi ikan karena dalam kondisi asam, aluminium ini
dapat mengikat insang mereka dan menghambat pernafasan. Selain itu, begitu aluminium mulai mengendap dari larutan, ia akan mengikat dengan fosfor dan mengendap sebagai aluminium fosfat. Nah, ketika ini terjadi, fosfor menjadi tidak tersedia sebagai nutrisi bagi organisme. Populasi dan spesies invasif dapat menimbulkan ancaman bagi sistem perairan yang dapat bertindak secara independen. Tetapi lebih sering efek polusi dan spesies invasif ini diciptakan oleh perubahan pada habitat sistem air tawar itu sendiri. Salah satu penyebab paling penting dan tersebar luas dari perubahan semacam itu di habitat akuatik terjadi ketika manusia membuat perubahan pada sistem aliran air tawar melalui pembangunan bendungan. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ada akumulasi spesies invertebrata asing yang tercatat tumbuh sepanjang waktu di 4 ekosistem air tawar utama di seluruh dunia. Nah, yang A ini pada Danau Besar Laurentian, Kanada, yang B Sungai Rin di Eropa, C Sungai Thames di Inggris, dan D ini Sungai Ebro di Semenanjung Iberia. Nah, jika diperhatikan, di setiap sistemnya ini laju akumulasinya itu meningkat dalam 40-80 tahun terakhir. Salah satu ancaman paling berbahaya bagi spesies air tawar di seluruh dunia ini adalah terjadi akibat pembangunan bendungan untuk membuat bendungan air buatan. Nah, perubahan hidrologi yang disebabkan oleh bendungan serta pengalihan buatan manusia lainnya menciptakan perubahan sistemik pada sistem perairan. Di antara yang paling luas adalah perubahan yang terjadi pada komposisi spesies. Misalnya di California Utara, sungai-sungai yang rezim alirannya telah diubah oleh bendungan memiliki lebih banyak invertebrata yang tahan terhadap predator dan lebih sedikit ikan daripada sungai yang tidak terbawa arus. Nah, perubahan ini terjadi karena aliran yang lebih seragam yang dibuat oleh bendungan memungkinkan spesies non-asli untuk menggantikan fauna asli yang beradaptasi secara lokal. Bendungan ini membatasi aliran sungai dan aliran secara alami untuk menciptakan persediaan air yang lebih stabil dan siap tersedia untuk proses minum, irigasi, dan industri. Bendungan ini menyediakan tenaga hidroelektrik, rekreasi, dan pengendalian banjir. Tetapi, walau bagaimanapun akan menurun kegunaannya seiring waktu karena akumulasi sedimen menurunkan kualitas air di waduk, mengurangi jumlah energi yang dapat dihasilkan, membatasi rekreasi, dan pada akhirnya dapat kehilangan efektivitas dalam pengendalian banjir. Untuk spesies non-manusia, efek bendungan ini bisa lebih negatif dan sangat spesifik. Salah satu cara yang paling mudah dan semakin banyak digunakan untuk mengelola aliran di ekosistem air tawar adalah melalui alokasi air lingkungan. Nah, di sini terdapat 4 faktor yang merupakan pendorong utama habitat, spesies, dan keanekaragaman hayati di sistem sungai. Yang pertama itu ada peristiwa aliran besar yang membentuk sungai secara keseluruhan, bentuk alur, kompleksitas habitat, dan derajat gangguan pitch habitat. Yang kedua ada waktu dan musim dari kejadian aliran dan variasi. Ketiga, peristiwa aliran yang memungkinkan atau memfasilitasi penyebaran longitudinal. Keempat, peristiwa aliran yang mengikuti pola alami jangka panjang dari variabilitas aliran. Selanjutnya ada konsekuensi bendungan pada keanekaragaman hayati ikan dan komposisi komunitas. Karena bendungan, jumlah dan kualitas habitat asli di sungai diubah dan terdegradasi, mengubah distribusi dan luas lakusterin atau danau dalam, transisi, dan zona sungai relatif terhadap sungai asli.
dan menciptakan filter lingkungan yang mengubah kekayaan dan kelimpahan komunitas ikan di waduk dari waktu ke waktu. Pembentukan waduk ini menciptakan daerah pelagis atau perairan terbuka dan perairan dalam yang luas dengan mengorbankan jenis habitat lain yang lebih umum di saluran sungai asli. Wilayah perairan terbuka dan dalam ini dicirikan oleh tingkat produktivitas cahaya dan oksigen yang rendah. Bisa dilihat ya pada gambar di situ terdapat grafik batang menunjukkan bahwa perubahan kekayaan dan kelimpahan spesies setelah pembentukan waduk antara tahun 1987 dan 1997, di mana pada saat sebelum pembentukan waduk ini kelimpahan dan kekayaan spesiesnya itu cukup banyak. Namun ketika setelah pembentukan waduk, kekayaan dan kelimpahan spesiesnya itu menjadi menurun atau semakin sedikit. Bendungan juga menghalangi pergerakan hulu ikan. Hilangnya spesies yang bermigrasi di waduk merupakan penyumbang terbesar terhadap penurunan kekayaan spesies ini, yang mencakup banyak spesies ikan yang lebih besar. Bisa dilihat di sini ada gambar Piaractus mesopotamicus merupakan salah satu dari banyak spesies migrasi di Sungai Amerika Selatan yang jumlahnya menurun setelah pembangunan bendungan pembuat waduk. Di sini juga terdapat grafik batang yang menunjukkan ikan yang ditangkap di Sungai Itaipu sebelum dan sesudah pembangunan waduk Itaipu. Nah, sebelum pembangunan waduk Itaipu ini pada tahun 1977 dan sesudahnya 1987 dan 1997. Nah, spesies yang bermigrasi dicetak tebal dan tanda bintangnya menunjukkan spesies yang biasanya tumbuh lebih dari 60 cm. Kemudian di sini ada pengelolaan habitat air tawar untuk konservasi. Yang pertama itu ada mengelola input kimiawi dan fisik untuk sistem perairan. Nah, masalah seperti sedimentasi, eutrofikasi, dan pengasaman ini didorong oleh input. Nah, solusinya terletak pada regulasi input. Sumber sedimentasi dan eutrofikasi adalah tanah dan pupuk yang masuk masing-masing dari daerah sekitarnya, terutama pada lahan pertanian dan limbah perkotaan. Pengelolaan terbaik untuk mengatasi kedua masalah tersebut adalah yang bersifat sosiopolitik. Kemudian ada sistem danau sebagai kondisi stabil alternatif. Nah, sistem danau yang disebut kondisi stabil alternatif itu di mana pada tingkat nutrisi yang sama, mereka mungkin didominasi oleh makrofit yang terendam dalam air jernih atau dengan kepadatan tinggi fitoplankton dan air keruh. Kemudian di sini ada mengelola sistem air tawar pada tingkat landscape. Yang pertama itu ada kawasan lindung untuk sistem air tawar. Konsep kawasan lindung ini di mana sistem air tawar yang mengandung kualitas habitat tinggi dapat dibatasi dan dilestarikan. Teknik yang digunakan dalam konservasi ekosistem darat. Kemudian strategi dalam desain dan pengelolaan kawasan lindung air tawar ini dikenal sebagai pengelolaan tangkapan keseluruhan atau WCM. WCM ini mengasumsikan validitas model landscape filter sebagai sebuah teori struktur komunitas akuatik yang melihat ekosistem perairan air tawar sebagai produk dari kendala lingkungan darat atau filter yang mengontrol masuknya abiotik dan biotik ke ekosistem sungai. Konsep filter landscape ini dapat digunakan untuk memprediksi karakteristik komunitas biologis akuatik secara akurat. Kemudian ada pendekatan filter kasar untuk representasi regional. Database dunia tentang kawasan lindung menunjukkan bahwa dari 426
region air tawar di bumi, hanya sekitar 15% yang menikmati suatu bentuk perlindungan. Jika data spesies kurang representasi habitat regional, pendekatan filter kasar ini berfungsi sebagai alat utama untuk merepresentasikan keanekaragaman hayati dalam perencanaan konservasi regional. Di sini ada TNC, The Nature Conservancy, yaitu yang mengelola sistem perlindungan terestrial pribadi terbesar di dunia, juga terlibat dalam konservasi global ekosistem air tawar. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lahan basah. Nah, lahan basah ini sebagai tanah transterestrial dan perairan di mana tabel air berada di dekat permukaan tanah yang tertutup oleh air dangkal. Nah, untuk lahan basah ini, sistem dan habitatnya berbeda dalam 3 hal. Yang pertama itu ada unit hidrologi, yang kedua ada karakteristik keberadaan, dan yang ketiga itu kelimpahan atau sumber airnya. Nah, lahan basah ini mendukung produktivitas primer dan biomasa tingkat tinggi karena air dangkal di seluruh lingkungan lahan basah, semua bagian sistemnya itu dapat aktif secara fotosintesis. Tidak seperti lingkungan perairan dalam di mana cahayanya itu tidak dapat menembus di bawah kedalaman tertentu karena ketinggian air bervariasi secara spasial dan temporal atau biasa disebut dengan musiman. Nah, di dalam lahan basah, lingkungan mengalami gradien kelembaban yang kuat yang mendukung keragaman kehidupan tanaman yang dicirikan oleh tanaman yang memiliki bentuk kehidupan dan pertumbuhan yang unik, termasuk tanaman karnivora seperti tanaman kantong semar dan sundew. Kemudian, pengelolaan kompleks danau atau lahan basah yang terkoordinasi dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif untuk konservasi daripada mengelola setiap sistem secara terpisah. Nah, pengelolaan ini dapat mengurangi masukan fosfor dan nutrisi lainnya ke dalam danau dengan cara memelihara membuat lahan basah di sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat mengelola lahan basah untuk konservasi. Nah, di dalam itu terdapat hidroregime. Nah, hidroregime ini adalah kontribusi total dari variabel hidrologi yang berbeda terhadap stabilitas habitat perairan sementara. Nah, variabel-variabel tersebut yang pertama itu terdapat periode hidro. Nah, periode hidro ini adalah lamanya waktu ada genangan air di lokasi, biasanya dinyatakan sebagai hari per tahun. Kemudian yang kedua itu ada frekuensi pengeringan. Nah, ini biasa disebut dengan seberapa sering situs mengering. Dan yang terakhir itu ada prediktabilitas. Prediktabilitas ini atau keteraturan bolak-balik di peristiwa penggenangan dan pengeringan. Pengelolaan kompleks danau atau lahan basah yang terkoordinasi dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif untuk konservasi daripada mengelola setiap sistem secara terpisah. Pengelolaan dapat mengurangi masukan fosfor atau nutrisi lainnya ke dalam danau dengan cara memelihara atau membuat lahan basah di sekitarnya, seperti di pulau flora dan fauna. Sering dengan bertambahnya ukuran suatu jenis lahan basah, demikian pula kekayaan spesiesnya juga bertambah. Dengan demikian, nilai konservasi berbagai jenis lahan basah sering meningkat seiring dengan peningkatan luas area. Nah, meskipun ini tidak terjadi pada semua lahan basah, seperti kolam vernal, rawa kecil, dan lubang padang rumput yang mungkin menampung spesies khusus yang tidak ditemukan di lahan basah yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya yaitu mengelola kasus khusus kelompok hutan, elemen penting untuk keanekaragaman hayati amfibi. Nah, kolam hutan di sini terdapat kolam hutan musiman dan permanen. Nah, merupakan habitat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati amfibi pada tingkat landscape di iklim sedang. Tetapi salah satu yang paling berbeda di kultus semua kategori habitat akuatif untuk dilindungi.
Nah, ada kolam semi. Nah, kolam semi ini biasanya selama musim semi atau musim gugur dan mungkin menghilang selama musim panas. Sebaliknya, kalau kolam hutan permanen ini memiliki karakteristik yang serupa, tetapi lebih stabil lingkungan perairan sepanjang tahun. Nah, untuk selanjutnya yaitu keterlibatan legislator dan pemangku kepentingan dalam konservasi kelompok hutan. Contohnya itu pada kasus sejarah Amerika Serikat. Nah, di negara bagian Maine, timur laut Amerika Serikat ini, kolam hutan permanen dan musim semi berlimpah dan merupakan ciri landscape umum. Banyak studi penelitian telah menyoroti pentingnya kolam seperti itu untuk spesies amfibi asli. Studi semacam itu telah memicu peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya kolam vernal, kesadaran yang mulai memiliki efek politik. Nah, David Hart dan Arm Calhoun adalah dua ilmuwan konservasi yang telah melakukan penelitian ekstensif dengan kolam vernal dan bekerja secara efektif untuk memobilisasi masyarakat untuk konservasi mereka. Nah, sebagai tanggapan, Badan Legislatif Maine ini mengeluarkan resolusi legislatif pada tahun 1993 yang membentuk Satuan Tugas Lahan Basah untuk merekomendasikan perubahan pada program lahan basah negara bagian. Nah, gugus ini mengarah pada pembentukan kelompok kerja yaitu kelompok vernal atau disebut dengan FPWG. Nah, FPWG ini di Maine memberikan contoh yaitu upaya konservasi yang efektif secara politik dan sosial di lingkungan yang berpengaruh. Nah, tetapi upaya konservasi untuk melindungi lahan basah juga berhasil ditingkatkan, yaitu ada tingkat nasional dan internasional. Secara internasional, ekosistem pertama dalam kesepakatan global yaitu Ramsar Convention on Wetlands of International Importance. Mereka berfokus pada perlindungan ekosistem, bukan spesies. Nah, Ramsar mewajibkan pendatangnya untuk merencanakan penggunaan lahan dan pelestarian lahan basah, mengharuskan mereka untuk membangun cagar alam, lahan basah nasional, dan menetapkan setidaknya satu lahan basah di negara mereka sebagai lahan basah yang penting secara internasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu dampak besar habitat kecil tambak. Nah, para konservasionis biasanya dikondisikan untuk memikirkan besar habitat sebagai target konservasi yang paling berharga. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa habitat akuatik kecil mungkin sangat penting untuk keanekaragaman hayati akuatik, terutama di daerah yang dibebani dengan antropogenik yang kuat dan berpengaruh. Nah, untuk komponen sendiri yaitu terdapat keanekaragaman hayati habitat akuatik pada alfa, terus pada beta dan pada gamma. Nah, mereka menemukan bahwa pada tingkat lokasi individu, keanekaragaman alfa, sungai merupakan badan air yang paling kaya spesies. Tetapi pada tingkat regional keanekaragaman gamma, kolam merupakan habitat air yang paling kaya spesies, baik untuk tumbuhan tanah basah maupun makrovertebrata. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai masih tetap dalam dampak besar habitat kecil, yaitu tambak. Nah, kolam khas yang tertanam dalam landscape pertanian di Eropa Barat. Meskipun ukurannya kecil, penelitian terbaru menunjukkan bahwa badan air kecil seperti kolam dan parit itu dapat terbentuk. Nah, kemudian spesies unik disumbangkan oleh parit, danau, kolam, sungai, keanekaragaman hayati perairan regional daripada yang lebih besar, seperti hilir sungai dan aliran dari 5 lokasi di 3 zona biografis di barat dengan proporsi terbesar dari kumpulan spesies regional terjadi di kolam. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai membentuk koalisi berbasis masalah, yaitu kemitraan saluran air yang sehat. Nah, melalui pekerjaan mereka dengan para pemangku kepentingan, Bundan menentukan tindakan pengelolaan terbaik. Rekan-rekannya membentuk strategi, yaitu strategi manajemen kualitas air regional Queensland Tenggara, yang mengarah pada pembentukan dari South East Queensland Healthy Waterway Partnership. Nah, program yang dilaksanakan itu ada dua. Yang pertama itu ada EMSS dan EHMP. EMSS ini untuk memahami bagaimana titik dan sumber penyebaran sedimen dan nutrisi yang berada yang memengaruhi kualitas air.
dan kemudian menentukan apakah sasaran kualitas air dapat dipenuhi di bagian hilir. Nah, mereka kemudian merancang dan melaksanakan program pemantauan kesehatan ekosistem atau yang disebut dengan EHMP. Nah, EHMP ini yang komprehensif melakukan pengambilan sampel bulanan parameter kualitas air di lebih dari 250 lokasi di seluruh wilayah. Nah, dalam pendekatan berorientasi proses seperti ini, program pemantauan menginformasikan para ilmuwan yang memasukkan data pemantauan ke dalam model yang menunjukkan bagaimana fungsi ekosistem air yang sehat, bagaimana mereka mungkin menggapai gangguan, komponen dan proses biologis apa dalam sistem yang merupakan indikator terbaik dari respon sistem dan oleh karena itu variabel terbaik untuk dipantau dan diinformasikan oleh data pemantauan bagaimana menentukan tindakan pengelolaan yang terbaik. Nah, untuk selanjutnya yaitu slide mengenai habitat laut dan keanekaragaman hayati. Nah, habitat laut dan keanekaragaman hayati ini banyak sekali pencemaran atau yang merusak. Yang pertama itu ada penghancuran lingkungan bentik. Nah, saat mengevaluasi ancaman terhadap ekosistem laut, ada logika untuk memulai dari bawah ke atas. Secara harfiah, komunitas bentik laut termasuk yang paling unik dan beragam di bumi secara fisik dan biologis, tetapi mereka itu rentan terhadapnya. Cara agar struktur komunitas bentuk hunian dasar dapat diubah adalah dengan menggunakan jaringan pukat. Auster pada tahun 1998 memberikan gambaran lokasi di dasar Teluk Maine di lepas pantai timur Amerika Serikat sebelum dan sesudah pukat. Nah, foto yang di atas itu sebelum mengungkapkan kumpulan makhluk yang kompleks dan beragam, termasuk cacing tabung, spons, dan banyak bentuk kehidupan lainnya. Nah, yang foto yang di bawah ini menunjukkan tempat yang sama setelah jaring pukat diseret di atasnya. Nah, kompleksitas habitat telah musnah bersama seluruh penghuninya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai polusi di kolam air. Nah, habitat laut terdegradasi dari sumber berbasis darat. Degradasi tidak langsung tetapi ekstensif, memiliki banyak agen penyebab yang sebagian besar secara langsung mempengaruhi kualitas dan karakteristik air laut itu sendiri. Nah, banyak di antaranya contoh-contohnya itu seperti eutrofikasi, sedimentasi, dan polusi termal atau relatif berbasis kedekatan dengan sumber. Nah, di sini terdapat tabel contoh dari beberapa jenis polutan dan potensi ancaman terhadap sistemnya. Yang pertama itu di sini ada herbisida. Nah, herbisida ini potensi ancaman terhadap sistemnya itu dapat mengganggu proses rantai makanan dasar dengan menghancurkan atau merusak zooxanthellae di karang, terus komunitas fitoplankton, alga atau lamun yang hidup bebas. Kemudian ada peptisida. Nah, pestisida ini potensi ancamannya itu terhadap sistem dapat secara selektif menghancurkan atau merusak elemen zooplankton atau komunitas bentik, larva, plaktonik yang sangat rentan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu membahas mengenai perusakan habitat di lingkungan perairan dangkal. Contohnya itu pada tumbuhan lamun sebagai komponen ekosistem laut. Nah, di sini juga terdapat contoh dari gambar lamun itu sendiri. Lamun adalah tanaman yang membentuk padang rumput bawah laut yang luas di seluruh dunia, lautan pesisir, terus mendukung berbagai jaringan makanan, menyediakan habitat bagi yang spesies pesisir, dan memainkan peran penting dalam keseimbangan ekosistem pesisir dan mata pencaharian manusia. Namun merupakan sumber penting bagi hewan laut, termasuk banyak yang menjadi perhatian konservasi seperti dugong, penyu hijau, dan capek kuda laut. Kemudian, daun lamun itu berperan sebagai filter membersihkan air dari sedimen tersuspensi dan daun akar dan rimpang yang mengambil siklus nutrisi. Struktur akar yang kompleks dari padang lamun mengamankan dan menstabilkan sedimen, memberikan perlindungan garis pantai yang penting dan pengurangan erosi pantai dari peristiwa badai yang ekstrim.
Untuk komponen biologis komunitas laut, daun lamun berfungsi sebagai permukaan tempat yang menempel alga yang mengerubungi dari hewan kecil. Kemudian yang pada gilirannya menyediakan makanan bagi hewan besar terkait lamun. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai lamun sebagai spesies perhatian konservasi. Hampir seperempatnya dari 15%, yaitu 21% dari semua spesies lamun itu berklasi oleh IUCN. Nah, sebagai terancam atau hampir punah ataupun rentan. Nah, di sini terdapat bagan mengenai kategori daftar merah dari spesies lamun tersebut. Nah, dampak utama yaitu hilangnya kejernihan dan kualitas air akibat eutrofikasi disertai dengan pemutih sedimen. Yang kedua, merusak praktik perikanan. Dan yang ketiga itu menimbulkan penyakit seperti penyakit wasting, mengancam beberapa lamun, menyebabkan penurunan skala besar. Nah, salah satu spesies lamun biasa disebut dengan eelgrass atau Zostera marina telah menjadi subjek dari upaya konservasi dan restorasi yang intensif. Nah, di wilayah Teluk Chesapeake di Samudra Atlantik yang berbatasan dengan negara bagian Maryland dan Virginia di Amerika Serikat. Kemudian, dengan kerugian yang disebabkan oleh kualitas air yang memburuk dan peningkatan muatan nutrisi, nah masalah terakhir mengakibatkan pertumbuhan makroalga yang berlebihan pada daun eelgrass, mengurangi kemampuannya untuk berfotosintesis dan bernapas. Eelgrass juga telah dirusak secara langsung secara fisik oleh aktivitas manusia, termasuk pengerukan hidrolik, yaitu teknik yang digunakan untuk memanen kerang dalam jumlah banyak. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu masuk ke dalam pembahasan mengenai ancaman terumbu karang. Nah, terumbu karang ini telah disebut sebagai hutan hujan tropis samudra. Ekosistem terumbu karang merupakan pusat keanekaragaman hayati karena menggabungkan unsur-unsur struktur, unsur hara, kualitas air, dan cahaya untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan dan produktif bagi makhluk hidup. Secara fisik, tubuh terumbu menyediakan substrat dan titik perlekatan bagi banyak spesies, terutama kelompok spesies yang lebih menetap seperti krustase dan moluska. Nah, karang pembentuk terumbu ini mengambil kalsium terlarut dari air laut dan menambahnya untuk menghasilkan substrat terumbu. Di sini terdapat macam-macam perusakan terumbu karang, yaitu yang pertama ada terdegradasi atau dihancurkan oleh penyakit. Yang kedua, pemutih. Nah, pemutih ini adalah respon yang terjadi pada karang yang tertekan suhu. Saat pemutih terjadi hilangnya dinoendosimbiotik Filagellata yang hidup di dalam polip karang yang terdapat sebagai bagian dari karang. Respon stres terhadap suhu. Kemudian, tidak perlu banyak peningkatan suhu untuk membuatnya. Studi tentang karang yang memutih mengungkapkan bahwa suhu air paling sedikit itu 1-2 Celcius di atas maksimum normal. Jika dipertahankan bahkan beberapa minggu akan menyebabkan pemutihan, meskipun pemulihannya itu dimungkinkan. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, di sini saya Nabila Rahmawati akan menjelaskan mengenai teknik rehabilitasi terumbu karang. Yang pertama yaitu pendekatan biologis dengan membangun terumbu dengan transplantasi karang. Membangun terumbu dengan transplantasi terumbu karang merupakan salah satu metode yang telah lama digunakan untuk memulihkan terumbu karang yang dikenal sebagai berkebun karang. Karang hidup dibudidayakan di laboratorium akuatik atau pembibitan karang, dan kemudian ditempatkan pada bangunan yang dibangun secara artifisial di dekat terumbu karang. Di sini ada gambaran yaitu pada gambar 8.28. Ini merupakan sebuah pohon karang di Samudra Atlantik di lepas pantai negara bagian Florida AS, di mana dengan menggunakan pendekatan ini, kerang hidup ditransplantasikan dari satu lokasi ke lokasi lain dan
pembangunan terumbu ini dipercepat dengan menggunakan elektrolisis, yaitu mengalirkan arus listrik melalui arus air di dekat terumbu untuk meningkatkan pengendapan kalsium karbonat dan meningkatkan pertumbuhan karang yang ada atau ditransplantasikan. Pendekatan ini telah paling banyak digunakan di Laut Karibia dan bagian barat Samudra Atlantik, di mana pendekatan ini telah menikmati kesuksesan yang meningkat hingga saat ini. Pohon karang ini dapat tumbuh dan menanamkan sudah lebih puluhan ribu karang ke terumbu yang rusak setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu teknik rehabilitasi terumbu karang. Yang kedua dari pendekatan struktural yaitu restorasi dengan terumbu buatan. Ahli restorasi terumbu karang Helen Fox dan rekan-rekannya di Universitas California ini bekerja dengan anggota program pesisir dan laut di The Nature Conservancy di Indonesia telah terlibat dalam upaya rehabilitasi yang diperpanjang untuk memulihkan sistem yang rusak tersebut. Pendekatan berkebun terumbu karang yang dideskripsikan sebelumnya dan berbasis biologis telah berhasil, tetapi berkebun bisa mahal, padat karya, dan terkadang mengalami kematian yang tinggi dalam transplantasi karang. Biaya untuk upaya restorasi dengan menggunakan teknik ini dapat berkisar dari 13.000 US dollar atau hingga lebih dari 100 juta US dollar. Nah, daripada menggunakan pendekatan berbasis biologis untuk restorasi terumbu, Fox et al. Ini mengambil pendekatan struktural, yaitu melakukan percobaan restorasi terumbu menggunakan bahan yang lebih murah atau terjangkau yang diperoleh secara lokal di Indonesia. Selanjutnya yaitu eksploitasi populasi laut yang berlebihan. Runtuhnya perikanan laut. Pada tahun 2014, ahli biologi kelautan Rebecca Levison dan rekan-rekannya setelah survei global ekstensif terhadap perikanan laut dunia melaporkan kepada US National Academy of Science bahwa sejak 1950 total dunia produksi perikanan meningkat dari 19,3 juta ton menjadi lebih dari 154 juta ton. Tingkat pemanenan ini tidak berkelanjutan, merupakan sebuah fakta yang semakin terbukti dalam kenyataannya memiliki 63% stok ikan global yang sekarang diklasifikasikan sebagai overfishing atau collapse dan semakin mengarah pada fenomena yang dikenal sebagai penurunan trofik yang ditandai dengan penurunan besar-besaran atau hilangnya megafauna di ekosistem laut. Efek dari eksploitasi berlebihan pada spesies komersial yang ditargetkan tidaklah mengejutkan, tetapi efek pada spesies non-target dapat sama merusaknya. Penghapusan spesies mangsa dapat mengurangi populasi spesies predator, bukan hanya ikan, tetapi juga burung dan mamalia. Selanjutnya di sini mengenai tangkapan sampingan, itu ancaman utama terhadap vertebrata laut besar. Ancaman yang ditimbulkan terhadap ekosistem laut tidak hanya muncul dari eksploitasi berlebihan spesies komersial yang ditargetkan, tetapi juga dari kematian spesies non-target yang menderita akibat operasi penangkapan ikan komersial. Sejauh ini, ancaman paling berbahaya dan meluas dari semua terhadap vertebrata laut yang lebih besar terjadi secara tidak sengaja atau suatu bentuk dari kematian yang memang tidak diinginkan, yang berbahaya, yang dikenal sebagai tangkapan sampingan. Di sini teman-teman bisa perhatikan pada gambar 8.33, yaitu penyu dibunuh dengan cara menjerat alat tangkap yang dimaksud untuk menangkap spesies ikan laut. Nah, penyu ini itu secara tidak langsung ikut terbunuh atau terjerat ya oleh alat tangkap yang memang dimaksudkan itu untuk menangkap spesies ikan laut. Nah, kematian spesies atau tangkapan sampingan ini tuh mungkin langsung terjadi ketika spesies non-target ini itu mendarat atau mendekati kapal bersama spesies target. Namun mereka ini
ikut terjerat gitu, tidak bisa lolos seperti spesies-spesies kecil lainnya gitu. Untuk spesies atau tangkapan sampingan yang tertahan seperti pada penyu ini, itu biasanya masih membawa bagian alat tangkap seperti jaring, kait, tali, atau perangkat pengapungan yang tertunda gitu dan seringkali menimbulkan rasa sakit, stres, dan penderitaan yang berkepanjangan sebelum akhirnya kematian terjadi. Tangkapan sampingan ini dalam segala bentuknya dianggap sebagai ancaman tunggal terbesar bagi populasi vertebrata laut besar. Oke, akhirnya dapat didefinisikan ya, tangkapan sampingan itu sebagai penangkapan hewan secara tidak sengaja yang telah terpancing, terperangkap, atau terjerat dalam peralatan penangkapan ikan yang digunakan dengan tujuan untuk menangkap sesuatu yang lain. Menurut Reeves et al. 2013, banyak spesies terpengaruh, tetapi vertebrata laut besar seperti penyu, lumba-lumba, hiu, pari, serta organisme bentuk vertebrata dan invertebrata terus dibunuh dalam jumlah besar sebagai spesies tangkapan sampingan. Tangkapan sampingan dapat menyebabkan pemusnahan suatu spesies, bahkan ketika spesies tersebut telah sepenuhnya dilindungi oleh pemanenan komersial. Selanjutnya yaitu membahas mengenai mengurangi efek tangkapan sampingan. Ada banyak teknik dan strategi pengelolaan yang diterapkan dan ditegakkan untuk mengurangi kematian terkait tangkapan sampingan. Yang pertama yaitu penutupan waktu dan area selama periode penggunaan dan aktivitas vertebrata laut, terutama mamalia laut. Selanjutnya di sini mengurangi kemungkinan terjadinya perjumpaan antara spesies non-target dan peralatan memancing. Yang ketiga yaitu mengurangi jumlah usaha penangkapan ikan, terutama jumlah kapal penangkap ikan yang diperbolehkan di suatu daerah atau jumlah peralatan yang diperbolehkan untuk dipasang oleh setiap kapal juga akan mengurangi kematian. Selanjutnya yang terakhir yaitu dengan modifikasi dan penggunaan alat tangkap. Selanjutnya yaitu melestarikan habitat laut dan keanekaragaman hayati melalui kawasan lindung yaitu cagar alam. Secara historis, upaya konservasi laut telah menggunakan 3 pendekatan dasar. Yang pertama yaitu membuat rencana pengelolaan khusus kawasan yang mengarahkan upaya konservasi untuk kawasan atau spesies yang ditargetkan. Kedua, membangun cagar laut di mana aktivitas pengambilan tidak termasuk. Atau yang ketiga yaitu membangun kawasan pelindungan laut atau KKP. KKP biasanya memiliki peraturan yang tidak seketat suaka laut. Meskipun terkadang ada di dalamnya, KKP biasanya membatasi tangkapan yang diizinkan, musim penangkapan, upaya penangkapan, spesies yang dapat ditangkap, atau jenis upaya penangkapan ikan, dan peralatan yang diizinkan untuk digunakan. Selanjutnya di sini ada 3 tujuan yang dirancang untuk dipenuhi oleh suaka laut dan KKP secara bersamaan. Meliputi yang pertama yaitu melindungi keanekaragaman hayati laut dan pesisir. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perikanan lokal atau setidaknya memastikan bahwa produktivitas laut tidak dirusak oleh eksploitasi yang tidak terkendali. Dan yang ketiga yaitu memfokuskan upaya untuk restorasi kawasan penting yang mungkin saat ini terdegradasi tetapi memiliki potensi untuk mendukung ekosistem laut yang sehat di masa depan. Untuk tujuan ini, suaka laut telah dibangun di seluruh dunia dengan berbagai nama, yurisdiksi, dan tujuan. Di dalam cagar, area yang tertutup untuk semua jenis penangkapan ikan dan pemanenan laut seringkali ditetapkan sebagai tempat pelindungan atau zona larang tangkap. Ini dirancang untuk melindungi stok komersial tertentu atau sekelompok stok dari eksploitasi berlebihan.
pada skala besar, beberapa cagar biosfer yang dikelola oleh Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk cagar laut, seperti cagar biosfer pahlawan di Filipina. Seperti halnya dalam cagar konservasi darat, ukuran merupakan pertimbangan utama untuk cagar laut. Kawasan lindung harus cukup luas untuk menampung sebagian besar organisme laut dalam batasan-batasannya. Tetapi, mamalia laut, ikan, dan invertebrata laut yang bermigrasi membutuhkan kawasan lindung laut yang luas. Nah, di sini kita akan bahas mengenai pelindungan di tingkat ekosistem ya Taman Laut Great Barrier Reef Australia. Salah satu contoh terbaik dari cagar laut besar yang dikelola secara komprehensif sebagai ekosistem fungsional adalah Taman Laut Great Barrier Reef atau GBRMP Australia, di mana Great Barrier Reef sendiri adalah kompleks yang luas dengan sekitar 2.900 individu terumbu karang dan 2.250 case atau pulau-pulau rendah atau terumbu yang terbuat dari pasir atau karang yang membentang di sepanjang landas kontinen di timur laut Australia dari selatan Tropik of Capricorn hingga Selat Torres. Di sini teman-teman bisa perhatikan gambar 8.35. Ini Great Barrier Reef Australia merupakan contoh dari kawasan laut yang dilindungi untuk konservasi keanekaragaman hayati laut. Tetapi ini dikelola dengan pendekatan multiguna dan multizonasi yang memungkinkan berbagai aktivitas di berbagai bagian sistem terumbu karang. Cagar alam tidak didirikan untuk menghentikan atau menyelesaikan masalah atau degradasi terumbu yang ada, tetapi dibentuk untuk mengantisipasi masalah di masa depan yang baru saja muncul. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.